Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, alhamdulillah. Cuaca di sini sudah cerah ya, bukan seperti kemarin hujan. Iya. Sudah Insya Allah secerah hatinya kita berdua di sini yang lagi ngobrol. Oke, hari ini Bu Endang akan masuk kelas kan? Iya. Nah, Ibu pelajaran matematika toh? Oke, Ibu akan melakukan sebelum Ibu Endang masuk kelas, Ibu mau observasi, pra-observasi. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol, ya, sharing lah. Nah, seperti itu. Jadi sebelum Ibu Endang masuk kelas ada beberapa poin yang akan Ibu tanyakan. Nah, itu. Masuknya sebentar di kelas? Kelas 7, oke. Sudah dibuat semua perlengkapannya? Ya, sudah Bu. Oh, sudah. Kemudian tentang rubriknya sudah ada juga? Oh, sudah. Oke, Ibu akan coaching hari ini Ibu Endang. Kira-kira apa yang mau tanya pelajaran apa yang disuka dan tidak disukai? Ibu paling sebenarnya agak-agak pelajaran menghitung gitu, dari mulai zaman dulu sekolah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari perhitungan itu tetap harus digunakan, Ya, sangat diperlukan. Oke, kita mulai ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Tadi ngajarnya di kelas 7 ya. Kelas 7. Kira-kira besok ya, sebentar ya, ada jamnya. Kira-kira materi apa yang sebentar dikasih? Ya, jadi materi tentang bilangan bulat, ya, yaitu menemukan konsep bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat. Kemudian dari materi bilangan bulat itu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Endang sebentar? Jadi tujuan pembelajarannya yang akan dicapai itu ada dari pengetahuannya dengan sikapnya. Jadi kalau pengetahuannya itu kan ada 3 Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran dan utamanya itu lebih memahami konsep bilangan bulat. Memahami konsep bilangan bulat. Kalau untuk capaian sikapnya itu ingin mencapai bagaimana tanggung jawabnya, kerjasamanya, karena nanti sebentar akan pembelajarannya dalam bentuk berkelompok. Oh, jadi nanti akan dibagikan pembelajarannya itu akan dibagi dalam bentuk kelompok. Jadi kelompoknya ini dibagi berdasarkan gaya belajarnya masing-masing siswa. Ya. Jadi ada yang gaya belajarnya audiovisual, auditori dengan kinestetik. Jadi sebentar akan ada 3 kelompok. Berarti model pembelajarannya model berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi. Oke. Jadi model pembelajarannya berdiferensiasi ya. Nah, berarti seperti yang Ibu Endang bilang tadi, berdasarkan minat belajar ya. Berarti ada auditori, audiovisual dengan kinestetik. Oh iya kan kelas 7 kan sudah lebih dulu kan sudah ada asesmen awalnya kan. Ya, jadi sudah ditahu apa minatnya si anak, apa yang dia lebih suka belajar model apa. Oke. Berarti pembelajarannya berdiferensiasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran terutama matematika ini dalam materinya bilangan bulat kan? Nah, apa kira-kira pengembangan yang ingin dicapai? Jadi pengembangannya itu kan tadi dalam pengetahuannya. Jadi pemahamannya siswa dalam memahami konsep bilangan bulat tentunya. Kemudian sikapnya yang ingin dikembangkan, sikap kerjasama dalam kelompok, gitu kan. Kemudian ada tanggung jawabnya, misalkan diberikan soal harus selesai sesuai dengan tepat waktu, disiplinnya. Gitu.
Oke, jadi pengetahuan dan sikap ya yang dikembangkan, kemudian tanggung jawab dalam melaksanakan atau melakukan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Endang. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira strategi pembelajaran apa yang ingin Ibu Endang gunakan? Jadi strategi pembelajarannya yang menyenangkan, dan tadi juga sudah strateginya kan dibagi per kelompok, kemudian diberikan LKPD atau tugas. Itu tidak sama, jadi diberikan masing-masing beda-beda. Itu soalnya. Oh, berarti kalau kinestetik dia punya bentuk soal beda, bentuk soal audiovisual dia seperti itu. Ya, jadi berdasarkan kelompoknya tadi itu beda-beda, Bu. Oh, beda-beda bentuk soal yang diberikan. Jadi bentuk tingkat kesulitan soalnya juga beda-beda. Beda. Masing-masing. Oke. Kemudian model pembelajaran apa yang digunakan? Ya, jadi model pembelajarannya discovery learning, Bu. Discovery learning. Ya, Itu diapakan itu? Jadi dibagi kelompok dan kerjasama kelompok. Itu lebih ke kerjasama kelompok atau kerjasama tim. Oke. Jadi dia dibagi kelompok ya. Berarti sudah pas antara berdiferensiasi dan discovery learning. Karena kan kalau berdiferensiasi kan minat siswa kan, minat belajar siswa kita sudah tahu. Nah, jadi mereka sudah terkelompok. Nah, oke, kayaknya cocok memang. Kemudian metode pembelajaran yang Ibu gunakan metode apa? Jadi metode di sini pertama diskusi, kemudian presentasi dan tanya jawab. Jadi mereka diberikan tugas atau LKPD. Jadi masing-masing kelompok mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, setelah itu kan dipresentasikan masing-masing kelompok, dan selanjutnya bisa tanya jawab gitu. Masing-masing antar kelompok. Oke, selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi. Berarti kalau dia dibagi kelompok, alat apa yang digunakan dalam pembelajaran itu? Jadi karena keterbatasannya di sekolahnya kita, Bu, belum ada listrik, jaringan. Jadi kita punya Chromebook yang kita ubah. Jadi kita tidak pakai metode online karena tidak ada jaringan. Jadi kita dalam metode offline. Jadi videonya terlebih dahulu materi dalam bentuk video kita download dulu, kemudian kita bagi per kelompok, masing-masing kelompok menonton materi dalam bentuk video. Masing-masing punya satu Chromebook gitu. Ya, jadi satu kelompok satu Chromebook gitu. Jadi kita kan belum punya listrik, belum bisa pakai LCD atau infocus gitu, Bu. Jadi kita pakai per kelompok satu Chromebook gitu. Ya, karena untuk mempermudah mereka mencerna materi. Karena dikarenakan juga situasi sarana prasarana sekolah yang tidak memadai, jadi mau tidak mau dan harus cari akal supaya mereka paham dengan materi apa yang kita kerjakan, dan juga mereka bisa menikmati fasilitas yang ada walaupun memadai. Terutama sih Chromebook tadi itu yang harusnya online. Ya, kalau online kan lebih banyak pilihannya, Bu, bisa langsung lihat. Ya, langsung cari. Berarti sebelum ditampilkan itu memang sudah dihandle dulu, sudah di-download dulu videonya, dibagikan masing-masing Chromebook, kemudian diberikan ke masing-masing kelompok. Oke. Jadi di sini menggunakan alat, maksudnya menggunakan sesuai sarana yang ada lah, yaitu biar juga siswa tahu bagaimana itu menggunakan Chromebook walaupun dia bukan online tapi offline. Oke. Kayaknya cukup ini pertanyaan untuk Ibu Endang. Berarti setelah ini jam kedua ya? Iya, setelah ini. Jam kedua baru masuk kelas ya. Insya Allah Ibu akan masuk di kelas untuk melihat Ibu Endang, yaitu observasi di kelas, observasi pembelajaran.
supervisi di kelas. Jadi maaf ini sudah mengganggu kegiatannya Ibu Endang. Insya Allah kita masih ketemu lagi ya Ibu Endang, mohon bantuannya. Insya Allah juga Ibu Endang bisa menyusul saya. Insya Allah kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu Endang untuk kita bercakap-cakap sebelum melakukan supervisi di kelas nanti. Oke, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu atas Sama-sama.